Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penggenggam dari segala kejadian, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang benar-benar mengetahui persis siapa diri kita yang sebenarnya. Meskipun kita sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, yang pasti Allah tahu aslinya kita. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah, semuanya dilihat. Tidak ada maksiat yang pernah kita lakukan secara terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Semua yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging. Iza suluhat suluhat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk daging itu, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Itulah hati. Di dalam surah Al-Imran ayat 25 Allah pun berfirman, fa kaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wufiya kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah, bagaimana nanti mereka akan dikumpulkan di hari kiamat yang kejadiannya tidak diragukan lagi, maka setiap ruh atau hati akan dibalas dengan sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia, dan mereka tidak akan dizolimi. Ternyata nanti di hari kiamat yang akan dihisap itu adalah ruhmu. Tubuh ini akan mati, masuk tanah, jadi tanah. Dan tubuh ini tidak bertanggung jawab.
Begitu ruh telah meninggalkan tubuh ini, tubuh masuk ke dalam tanah, yang ditanya ruh kita. Maka hidup di dunia ini jangan cuma sibuk manggus-manggusi topeng. Karena topeng yang kau pakai ini pasti akan kau lepaskan nanti. Dan tubuh ini adalah cangkangnya ruh. Kalau ruh sudah meninggalkan tubuh akan tinggal dan akan ditanya, itu adalah ruhmu. Nah, bagaimana ketika kau di dunia ini, kau bawa kemana ruhmu itu? Jadi sholat yang barusan kita lakukan tadi itu syariat. Syariat itu hukum. Kita baru mengenal hukum. Kita belum mengenal siapa yang kasih hukum. Bacaan-bacaan yang kita baca tadi itu baru nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kita sebut itu nama. Dan kita belum mengenal yang punya nama. Nah, maka oleh sebab itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5 golongan manusia yang hatinya kotor ketika dia menuntut ilmu. Apa cirinya? Dia tidak bisa melaksanakan fungsi ilmu hikmah dan ilmu makrifat. Dia duduk di majelis taklim, dia hadir di majelis taklim, dia belajar ilmu agama, tapi tidak bisa melaksanakan atau mengamalkan fungsi ilmu hikmah dan makrifat itu. Kenapa? Belum sungguh-sungguh. Maka di dalam surah Al-Imran 102 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa kita ini belum sungguh-sungguh. Salat kita belum sungguh-sungguh, baca Quran kita belum sungguh-sungguh, sedekah kita belum sungguh-sungguh, naik haji kita belum sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang kau cari selain Allah. Dan janganlah engkau mati sebelum engkau kembali kepada Allah. Wa antum muslimun. Muslimun itu artinya berserah diri. Berserah diri itu apa maksudnya? Mengenal Tuhanmu. Apakah orang yang mati itu pasti akan kembali kepada Allah? Belum tentu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali kepada Allah itu yang tahu jalan. Bagaimana mungkin kalau kita di dunia ini tidak ngerti jalan kembali kepada Allah, begitu meninggal langsung kembali kepada Allah? Belum tentu. Kembali ke rahmatullah itu kembali ke pangkuan kasih sayang Allah, itu yang tahu jalan, bisa pulang dia. Maka cari alamat Allah tuh di dunia ini, jangan nunggu mati. Maka ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Tuhan. Awal agama itu mengenal diri, mengenal Tuhan. Tidak akan pernah kau bisa mengenal siapa Tuhanmu kalau kita tak tahu diri. Man talaba maulana bi ghairi nafsi faqad dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mengenal Allah tapi keluar dari dirinya, makin sesat. Dia cuma tahu kekurangan orang tapi tak tahu kekurangan diri. Dia tahu celah orang, dia tak tahu celah diri. Dia tahu dosa orang, tak tahu dosa sendiri. Dia tahu maksiat orang, tak tahu maksiat sendiri. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan hidayah kepada orang yang cuma sibuk dengan kesalahan orang, aib orang, celah orang, dosa orang? Tertutup. Bahkan Nabi mengatakan la ta'budu rabbana lam yaro. Aku tidak akan menyembah Tuhan sebelum aku mengenal Tuhan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa yang mengingkari peringatanku, maka dibuat oleh Allah hatinya sempit dan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta.
Ini janji Allah, kalau di dunia yang kau buta, nanti di akhirat kau akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kita di dunia saja kalau dalam keadaan buta sengsara, apalagi nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dari kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Muhammad SAW berkumpul jadi satu, dibangkitkan dalam keadaan buta, merangkak, jatuh bangun, merangkak, jatuh bangun, merangkak. Lalu kita protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, dulu ketika engkau di dunia, aku turunkan peringatan-peringatan untuk kalian, tapi kalian mengabaikannya, maka pada saat ini kami pun akan mengabaikanmu di akhirat. Apa maksudnya ini? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu yang pertama. Ciri orang yang hati kotor tidak bisa mengamalkan ilmu hikmah dan ma'rifat. Masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan, namanya mantul atau mental. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending, masih liwat. Nah, yang kedua, ciri orang yang hatinya kotor itu tidak dapat nikmat dalam ibadah. Semayanglah semayang, berzikirlah berzikir, sedekahlah sedekah, masih tak ada greget dalam diri ini. Tak ada rasa nikmat dalam sholat ini. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kau menipu Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulutmu yang mengakui bahwa Allah itu Maha Besar, tapi hatimu masih mentuhankan nafsumu, masih mentuhankan syahwatmu, masih mentuhankan hartamu, pangkat, jabatan, kedudukan. Itu nipu. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Kau menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuan itu. Apa dibuat kau ibadat tidak dapat nikmat, ditutup hatimu itu karena kau telah menipu Allah. Casingmu saja, mulutmu saja, tubuhmu saja duduk di majelis taklim, mulut nyebut nama Allah tapi hatimu tidak bersama Allah. Tidak jarang ada orang yang membaca Al-Quran, mulutnya bersama Allah, hatinya melalang buana. Itu tidak dapat nikmat dalam ibadahnya. Sedekah ingin dipuji, ingin diakui, kalau namanya tak disebut marah. Berarti dia sedekah bukan karena Allah, ingin diakui. Itu namanya riya. Sum'ah, nyeritakan kebaikan-kebaikan diri. Saya belajar di sini, saya dulu di sini, saya berguru di sini, disebut semua nama syekh-syekh itu. Riya namanya sum'ah. Tidak dapat dia nikmat, dan dapat nikmat dalam ibadah, dan dapat nikmat dalam zikir, tidak dapat nikmat dalam baca Quran, tidak dapat nikmat dalam puasa. Hampa. Mana Tuhanmu? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu itu sebenarnya? Nah, kita mengira dengan sholat 5 waktu selamat, belum tentu. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada disebutkan surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamati sholah. Bahkan riwayat mengatakan amal yang pertama kali yang akan dihisab itu sholat. Apabila baik sholatnya maka baik seluruh amalnya, apabila buruk sholatnya maka buruk seluruh amalnya. Sholat yang mana? Apa sholat 5 waktu ini? Enak betul tahu, sudah korupsi rajin sholat masuk surga.
Enak betul kau sudah berzina, sholat 5 waktu kau masuk surga. Bukan sholat itu, kita sholat 5 waktu ini as-sholat ala waktiha. As-sholat ala waktiha ini, sholat 5 waktu ini, sholat belajar mengenal Tuhan. Sholat belajar ngingat Allah, belajar ngingat 5 waktu. Nggak mungkin sholat 5 waktu bisa nutupi dosa kamu yang sudah belasan tahun, puluhan tahun. Akil balik 15 tahun, pensiun umur 60 tahun. 60 kurang 15 berapa? 45 tahun. Mati umur 65. Umur 60 baru tobat. 5 tahun kau sholat tunggat-tunggit 5 waktu. Nak terhapus dosa? Nggak bisa. Nak ngandalkan sholatmu 5 waktu, mau dosa dihapuskan? Nggak bisa tanpa rahmat Allah. Ma min ahadi yad'ilu amaluhul jannah. Kata Nabi, tidak ada satupun amal yang bisa menjamin kalian masuk surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Sahabat nanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Amal-amalmu tidak bisa menjamin kamu masuk surga? Qala wala ana, begitu juga aku, kata Nabi. Siapa yang masih meragukan amal Rasulullah? Besarlah amalnya daripada alam semesta ini. Dia pun tidak bisa menjamin masuk surga kecuali dia dirahmati oleh Allah. Nah, yang kita cari ini apa? Belas kasihan Allah. Kalau baik, sholat yang sedikit ini Allah kasihan sama kita. Bersihkan hati. Jangan lagi sholatnya ada riya. Jangan lagi sholatnya minta diakui. Normal saja seperti air yang mengalir. Yang satu tujuan supaya Allah ridho. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Nah, ciri yang ketiga, hati kotor itu adalah dia selalu melakukan perbuatan yang sia-sia. Main HP berjam-jam, ini tanda hati kotor. Scroll berjam-jam. Habis waktu lihat TikTok nggak ada manfaat, lihat Facebook nggak ada manfaat, sibuk konten, tapi kontennya bukan isi manfaat. Min husni islami mar'i tarkahu ma la ya'ni. Kata Nabi, tanda keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apalagi merokok. Merokok itu makar duit, Pak. Maaf Pak ya, kalau dia merokok Anda tahu, merokok itu perbuatan yang sia-sia. Kalau sehari 30.000 kalikan sebulan 900.000, kalikan 10 bulan 9 juta, bisa kurban. Ini tanda orang hatinya kotor itu selalu melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini orang yang hati bersih itu dia tidak akan merelakan waktunya terbuang habis. Dia isi hari-harinya dengan amal soleh. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihah. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi serugi-ruginya. Illa allazina amanu wa amilu solihah. Kecuali setiap saat bisa menambah keyakinannya kepada Allah. Setiap saat, bukan setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap saat. Apa yang menjadi jalan dia untuk dekat kepada Allah? Bisa menambah keimanan dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan hatinya. Nah, itu baru hidup bersama Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu apa yang kau kerjakan. Beramal soleh bukan tiap Jumat, setiap saat. Kalau sampai Jumat depan, kalau tak sampai, selesai hidup kita. Menyebarkan agama bukan setiap Jumat, bukan khutbah Jumat, bukan tiap minggu, setiap saat. Yang pertama kali yang harus kita dakwai diri sendiri. Setiap hari Pak, Ibu, di hati ini perang batin antara yang hak dan yang batil. Ketika hatimu dikasih oleh Allah cahaya,
maka yang hak itu benar, menjadi benang dan bisa kau melaksanakan kebaikan. Ketika yang hak itu kalah, kau jadi pemaksiat. Kau tidak akan bisa melawan setan, karena setan itu lebih hebat daripada kita. Setan itu sudah teruji ilmunya, mantan penghuni sorga, pernah jumpa dengan Allah, dan ilmunya hebat. Kita ini apa? Nabi Adam dia lagi terbuang. Nabi Adam setaraf Nabi, setaraf Rasul terbuang dari sorga. Nah kita ini anak cucu Adam, keturunan kiai bukan. Sholat caucul-caucul, pengajian tidak pernah hadir, nak masuk sorga, nak ngelawan setan, terbuang. Tidak mungkin menang kita, kecuali kita dibantu oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kita kuat bukan karena kita kuat, dilindungi. Jadi jangan kepedean. Jangan kepedean dengan amal kita yang masih seujung kuku. Jangan merasa hebat dengan hafalanmu, jangan merasa hebat dengan dalil-dalilmu, jangan merasa hebat dengan gelar-gelarmu, jangan merasa hebat mantan pejabat. Gelar yang paling tinggi itu almarhum. Ada yang profesor di sini, ada yang doktor di sini. Profesor, doktor, kapan mati hilang gelar itu, yang ada almarhum. Gelar almarhum itu siapa? Laki-laki yang dicintai oleh Allah baru dapat gelar almarhum. Kalau perempuan gelarnya apa? Almarhumah, wanita yang dicintai oleh Allah. Apa betul kau mati pas dicintai oleh Allah? Belum tentu. Bagusnya orang yang tidak ada buat baik, hatinya tidak mengenal Tuhan, itu jangan disebut almarhum, bangkai. Itu yang cocok. Nah, maka berhenti, kurangi perbuatan yang sia-sia itu. Oh berarti tidak boleh ngemol Ustaz. Oh silakan ngemol, tidak apa-apa ngemol, tapi jangan tiap hari. Dikit-dikit ngemol, dikit-dikit ngemol, dikit-dikit ngemol, awak buntu. Itu namanya nyiksa. Kau buntu ngajak budak ke mall. Kau di mall taulah dewek barangnya mahal galo. Daripada kau membuat anak istrimu menderita, lebih baik kau ajak di majelis taklim. Siapa tahu setelah majelis taklim ini ada snack, ada makanan, lepas sarapan pagi. Ilmu dapat, perut kenyang, sisip dikit ada orang infak uang. Berkah dong, berkah hidup ini. Tidak sedikit, artinya banyak ada orang yang memburu majelis taklim ini. Awalnya berawal nyari makan, lama-lama cinta kepada ilmu, jadi pencinta ilmu, akhirnya jadi kiai. Maka kalau ingin buat masjid ini ramai, pancing dengan makanan, berdakwah dengan makanan. Dan tidak usah khawatir, masjid-masjid Allah, Allah yang akan mencukupi semuanya. Awal niatnya salah, tidak apa-apa, nanti lama-lama akan berubah tuh niat, malu pada Allah. Nah itu yang keberapa tuh Pak tadi? Yang ketiga. Yang keempat, mencintai sesuatu yang berlebih-lebihan. Hubbuka li syai'i yu'mi wasu. Mencintai sesuatu yang berlebih-lebihan itu membutakan matamu, mentulikan telingamu. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, hilang Allah itu. Yu'sim wa yumi, menulikan dan membutakan mata hatimu, sehingga engkau tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Bahkan Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai dunia itu sumber daripada dosa. Nah jadi tidak boleh hati ini mencintai sesuatu melebihi cintamu kepada Allah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita telah menempatkan sesuatu di hati selain Allah, maka Allah akan mengambil sesuatu di hatimu agar kau tidak lagi mencintai sesuatu itu. Kau cinta kepada istri, cinta betul sama istri, nanti istrimu diambil oleh Allah. Kau cinta kepada suami,
Hatimu hanya ada nama suamimu, hati-hati nanti suami itu diambil oleh Allah. Supaya yang hadir di hatimu hanya nama Allah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukup Allah yang ada di hati, tidak ada yang berhak menempati hati kecuali Allah. Khairu umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu di tengah. Terlalu cinta jangan, terlalu benci jangan, yang sedang-sedang saja. Jadi jangan buat hatimu buta karena cintamu. Yang paling bagus itu adalah mahabbah kepada Allah dan Rasul. Mahabbah kepada Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul, ikuti cara Rasul. Nah, yang terakhir, tanda hati kita ini kotor, berlebih-lebihan, ulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Ahlaka munatta'un qolaha salasah, kata Nabi, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Rasul mengatakan qolaha salasah, mengatakan 3 kali. Ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, iyyakum, berhati-hatilah kalian, ughallau fid din, atas keberlebih-lebihanmu dalam urusan agama. Fa innahu man kana qablukul ghulawu fid din, karena sesungguhnya mereka itu jadi celaka karena berlebih-lebihan dalam urusan agama. Gawinya sembahyang baik, berzikir baik, bini terkuntang, berdosa, begawi tak galak, gawi nak sembahyang itulah. Bini kelaparan, anak kelaparan. Maka kata Nabi, ahlaka, celaka. Baca Quran terus. Anak tadi tidak diajarkan baca Quran, bini tadi tidak diajarkan baca Quran, sibuk sembahyang itulah. Bini tadi dilalaikan, mubazir. Nah, ibadah itu proporsional. Lakukan ibadah itu sesuai dengan kebutuhan. Makan obat berlebih-lebihan, mati kau. Makan peramek sekali makan 5, punah. Makan obat peramek itu sesuai dengan aturan. Sekali makan 1 sudah cukup, sekali makan 5 selesai. Begitu juga agama. Kebanyakan zikir panas otak kamu tuh. Zikir itu kalau sudah berlebihan panas dada nih. Nah, jadi diatur sesuai dengan porsi masing-masing. Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Dan coba cek koreksi diri. Jangan-jangan 5 tadi ada semua di hati kita. Nah, perbaiki. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa bermuhasabah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kajiannya Pak Ustadz. Insya Allah kita sepemikiran. Jadi ada sebuah hadis qudsi memang yang terkenal ya Pak Ustadz di kalangan pembelajaran tasawuf itu. Kuntu kunuzun kunsun ya. Kuntu kunsun Pak Hababtu mahfiyah. Intinya kira-kira maksud hadis itu, kata Allah, aku adalah hasanah yang tersembunyi. Ya. Lalu aku sangat ingin dikenal. Maka kuciptakanlah makhluk agar mereka mengenalku denganku. Nah, lalu kita sering baca di kitab misalnya Ihya Ulumuddin kan Imam Al-Ghazali bilang, Bakon arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Nah, artinya kalau saya pahami di sini artinya kita sebelum mengenal Tuhan dulu, mengenal diri dulu, ya. Mengenal diri dulu. Nah, betul. Cuman dalam perjalanan manusia kita semua, iya,
kita sering melupakan diri ini Pak Ustadz. Ya lupa diri. Lupa diri. Jadi kalau dalam kalangan sufi itu kita lebih banyak mengutamakan ibadah fisik tapi lupa ibadah hatinya. Betul. Ya, nah, jadi saya ingin bertanya sekaligus ini pembelajaran untuk saya dan kita semua. Mungkin barangkali tadi kan sudah dikemukakan salah satu penyakit hati tadi ada 5 tadi. Nah, bagaimana dalam perjalanan kita itu agar kita itu tidak menjadi orang yang lalai, artinya orang yang lupa dengan diri kita sendiri, lupa mengutamakan amalan hati sehingga kita hanya diretoki oleh topeng yang kadang tidak berkesan gitu. Ya, itu saya singkatnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam syair, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri kenal Tuhan. Jadi langkah awal kita itu adalah gerbang untuk masuk ke ilmu makrifat itu tobat. Jadi masuk ke gerbang syariat itu tobat dulu. Karena tobat itu perintah. Dan tobat ini bukan hanya untuk orang yang ahli maksiat. Yang taat juga harus banyak tobat. Kenapa yang taat juga harus tobat? Khawatir kalau dia tidak bertobat kepada Allah, ketaatannya itu bisa melahirkan ujub pada diri. Jadi tobatin. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kali. Tobatnya sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan tomat. Tobat, kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini jadi malaikat, besok jadi setan. Tobat itu yang pertama. Yang kedua, setelah tobat cukup tobat? Tidak cukup. Kau harus iringi perbuatan tobat itu dengan takwa. Wa atbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha. Iringi perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Jadi sudah nobatin, sudah ngaku kita salah, sudah tahu kita celah sendiri, dosa sendiri, maksiat sendiri, iringi dengan perbuatan baik, amalan soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin liqa, berjumpa dengan Allah, cuma 2, amal soleh dan jangan menyekutukan Tuhan dalam ibadah. Iringi perbuatan baik itu. Karena gini Pak, kalau bapak ibu pernah dizolimi, harta bapak pernah dimakannya, keluarga bapak ibu sudah dizoliminya, tiba-tiba ada orang minta maaf. Orang itu, Pak, maaf ya, maaf ya. Kira-kira bapak ibu maaf ke tak? Bro, maaf bro. Nah, kira-kira maaf ke tak? Jujur aja Pak, maaf ke tak? Nggak. Hartanya sudah dimakannya, keluarga kamu sudah dizoliminya, tiba-tiba datang kunyuk-kunyuk, bro, maaf bro atas kesalahan aku selama ini, kira-kira maaf ke tak? Tidak, nah mungkin kau maafkan. Kau bukan sekelas Nabi. Nah, siapa yang salah? Yang minta maaf nyukati adab. Bagaimana cara maaf yang benar? Perbaiki cara. Datangi rumahnya, bawa beras 5 kampil, bawa gula 3 kilo, bawa minyak 2 kilo, bawa buah-buahan makanan, amploki. Sekali belum kita maaf ke? Yo. 2 kali datang, 3 kali datang, bawa beras, bawa makanan, bawa duit. Lama-lama bapak ibu maaf ke daun tuh. Maafkan. Kenapa? Tenggelam dosa kesalahannya karena kebaikannya. Begitu juga kita sama Allah. Sudah berbuat salah dosa, iringi dengan perbuatan baik, maka hilanglah dosa-dosa kesalahan, bahkan terhapuskan. Nah yang ketiga Pak, yang paling terpenting itu adalah istiqomah. Kalau orang tobat banyak nangis-nangis, ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Besok ada kesempatan, laju lagi. Amal soleh banyak, sedekah. Sedekah sekali, sedekah sebulan, 3 tahun libur. Nah yang dituntut kita ini istiqomah dalam tobatnya, istiqomah dalam amal soleh. Nah yang keempat, jangan ninggalkan majelis. Dekati orang-orang soleh, dekati ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang benar, yang ikhlas.
Karena ulama ini banyak mereknya. Ada yang ulama komersil, dikit-dikit amplop otak dia itu. Tidak berkah. Ciri ulama yang tidak menyentuh kalbu itu mental omongannya. Karena tujuannya bukan karena Allah, karena mencari sesuatu selain Allah. Nyantrenkan anak itu niatnya jangan supaya bisa cari duit. Nyantrenkan anak itu supaya jadi anak soleh. Perkara dia mau jadi ulama itu bukan urusan kita. Itu saja. Itu nih dak. Nyantrenlah kau sana supaya seperti Abdul Somad. Nyari duit namanya. Nggak boleh, karena belum tentu ada orang yang keluar pesantren bisa menyebarkan agama. Bahkan ada orang yang tidak keluar pesantren dia bisa jadi nyebar agama karena kehendak Allah. Nah itu Pak Haji. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Satu lagi lah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar sekali lewat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, itu agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena ada juga mengatakan bahwa agama Islam itu adalah mudah. Nah tadi dikatakan bahwa oleh Ustadz itu banyak sekali itu yang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nah bagi yang telah paham mungkin itu sangat berguna untuk tetapi bagi orang yang baru mengenal itu menakutkan rasanya Ustadz. Iya. Itu bagaimana ini solusi menerangkan bahwa yang Bapak katakan tadi itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perbedaan antara ikhlas dengan riya itu sangat tipis. Nah ini tolong diperjelas oleh Pak Ustadz, karena jangan sampai orang ingin beramal tetapi salah dalam melaksanakannya. Saya kira itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang duduk di makom syariat itu Allah akan hadiahkan setelah dia mati dapat surga ma'wa. Sholatnya bagus, hukum agamanya bagus, tidak kenal Tuhan tapi taat. Ini kalau mati dia akan mendapatkan surga ma'wa. Dan kapan mati tubuhnya hancur dimakan tanah. Jadi kita belajar tuh sesuai dengan makom. Tidak sanggup aku Ustadz itu. Belum. Nah, jangan paksa, nanti stres. Sedap-sedap enak tadi tidak enak, sedap-sedap takut. Yang kedua, di makom tirakat. Di makom tirakat nih orang yang ibadahnya itu tujuannya membersihkan hati, jujur, ikhlas, tumaknina. Jadi orang yang di makom tirakat ini dia berusaha untuk jadi orang jujur, ikhlas, dan melahirkan ketenangan dalam diri. Ini orang ini kalau mati kering tubuhnya tapi tak hancur. Jadi kalau mau lihat bapak nanti meninggal dunia, bongkar kuburannya. Di mana makom dia ini? Yang ketiga di makom hakikat. Di makom hakikat ini adalah mereka yang muraqabah, musyahadah, mengenal. Ini orang kalau meninggal dunia di makom hakikat ini, maka dia akan mati dan tubuhnya utuh. Di makom hakikat. Kalau di makom ma'rifat, orang ini kapan mati tubuhnya hilang. Nah maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelas 1, 2, 3, 4. Dan tidak bisa dipaksa. Ada orang yang duduk belajar ilmu makrifat tak sampai ilmunya. Kenapa? Makrifat itu hanya dijadikan oleh Allah siapa yang dikehendakinya. Belajar makrifat belum tentu bermakrifat. Nah, jadi duduk saja. Ambil tabaruk keberkahan. Siapa tahu Allah titipkan ilmu makrifat itu di hati kita. Kau jadi orang baik. Nah jadi jangan takut Pak.
Kalau ada di hati ini harap-harap cemas, itu namanya jamu. Jamu itu memang kalau minumnya pahit, setelah minum badan jadi sehat. Tidak di sini sehatnya, di sana. Jangan tersinggung, Pak, jangan tersinggung. Duduk saja mantap-mantap, tahankan. Yang disebut ustadz itu akunian itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Itu obat, Pak. Maka kata Imam Syafi'i, ada dua reaksi ketika ada orang yang dinasehati. Yang pertama, reaksi pertama, orang yang tidak punya akal tersinggung. Tobat, tidak lagi aku nak datang ke ustadz itu, tidak nyambung. Bukan kau, bukan ustadznya tidak nyambung, kau yang tidak nyambung. Maka sulit mengingatkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Lalat, ini bunga ini lebih indah, hinggaplah kau ke bunga ini. Nggak mau, masih tetap ke sampah dia. Itu yang tak punya akal. Yang punya akal merenung. Nah, kata bapak tadi, waduh, berat hidup ini, kita buang. Mikir. Nah, mikir ini adalah awal hidayah, akan masuk ilmu makrifat itu ke hati kita. Tapi kalau duduk di majelis gelisah, nyingok ijam, tanda nih minggu depan, bulan depan nak datang lagi, ini hilang ya. Nah itu Pak. Yang kedua masalah ikhlas dan riya. Ikhlas itu apa dulu? Ikhlas itu melepaskan ketergantungan diri pada sesuatu selain Allah. Itu ikhlas namanya. Jadi orang yang memamerkan kebaikan itu karena Allah jadi ibadah. Memamerkan ibadahnya karena ingin diakui jadi riya. Yang tahu siapa? Hati kita masing-masing. Tapi tidak seluruh ibadah itu harus sembunyi-sembunyi. Ada ibadah madho yang harus kau tampakkan. Ibadah madho, ibadah wajib. Sholat, tak mungkinlah kau masuk masjid ini sembunyi-sembunyi. Dari batang ke batang, dari tembok ke tembok. Kenapa? Takut riya. Tidak apa-apa, silakan. Nak kemana Pak Haji? Sholat. Kemana? Ke masjid. Nah, katakan seperti itu. Azan bersuara, tidak ada azan syir. Kembali kepada niat. Innama amalu binniat wa innamal likulli amri imanawa. Segala perbuatan bergantung dari niat, dia akan dapatkan itu sesuai dengan niat. Nah, jadi kita tidak boleh mengukur orang itu selalu riya. Yang tahu riya nak riya itu dirinya sendiri. Maka jangan buruk sangka. Dia itu riya. Enggak boleh. Kau yang riya. Riya, memfitnah orang riya itu namanya iri. Iri hati. Nah, iri itu sifat siapa? Iblis. Laknatullah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi terima kasih atas ilmunya hari ini, banyak masukan dan memang insya Allah kita introspeksi kembali. Dari sekian banyak ada satu yang ingin saya tanyakan untuk penyakit hati ini, mohon petunjuk dari Ustadz. Dari sekian banyak ibadah dan tata cara Islam, manakah yang paling banyak cepat untuk menyembuhkan, membersihkan hati? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita ini efektif untuk menyembuhkan penyakit hati? Balik yang tadi, balik dari yang kotor jadi bersih yang kita kaji tadi. Artinya apa? Belajar mengenal diri. Yang kedua, sibukkan diri dengan aktivitas yang manfaat. Jadi jangan kasih space setan tuh masuk ke hati kita. Kau isi hari-harimu, hidupmu dengan kebaikan. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam takwa ini, jangan main-main. Daripada katik gawe lemak majelis taklim, nah itu tidak prioritas berarti. Daripada di rumah gawe dak katik, hari lah pensiun, bini lah tua, mak lagi pengajian belah. Bini lah tua dak cak ngapo-ngapo juga, masjid be. No, jangan. Berarti kau tuh namanya nyari dispensasi namanya. Nggak boleh, prioritas kan. Nah, yang keempat adalah jangan berlebih-lebihan hidup nih. Baru tobat bulan kemarin lah ngapirkan orang. Baru tobat kemarin lah nyalahkan orang, bid'ahkan orang.
Baru kemarin tobat, pecat diolah nak ngapelingi surga ini. Itu ngotori hati apa? Berlebih-lebihan. Nah jadi Pak, kembali lagi yang kajian kita tadi dibalik. Nah itulah yang akan memudahkan kita untuk membersihkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustadz sedikit yang mau ditanyakan terkait tadi uraian Ustadz bahwa di akhirat nanti yang katakanlah yang mempertanggungjawabkan itu adalah ruh kita. Tapi di sisi lain tadi Ustadz mengatakan nanti akan datang katakanlah hukuman itu terkait dengan fisik ya. Misalnya kalau kita suka berbohong, lidah akan dipotong dan sebagainya. Berarti di situ kan ada juga fisik, bukan hanya ruh. Yang kedua terkait dengan agak sedikit menyimpang dari uraian tadi, tapi ada hubungan dengan masalah taubat. Jadi kalau seandainya seseorang itu bersumpah atas nama Allah, misalnya demi Allah bla bla bla, lantas dia akan kalau aku melanggar sumpahku, aku akan menerima segala bentuk katakanlah hukuman dari Allah. Nah kalau taubat seperti itu apakah memang betul diterima kalau seandainya itu tidak di bawah Al-Quran, tetapi yang menyebut itu adalah orang yang katakanlah hafiz Al-Quran. Simpulannya bahwa apakah sumpah itu harus di bawah Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yadabbarul amsala linnas. Kata Allah, aku jadikan perumpamaan-perumpamaan di antara manusia. Itu kias, perumpamaan saja. Jadi kalau berbohong lidahnya dipotong, kalau matanya lihat maksiat ditusuk matanya dengan besi panas, telinganya selalu mendengarkan yang dosa dicucuk dengan itu, namanya kias, perumpamaan saja. Karena mata zohir ada mata batin, telinga zohir ada telinga batin, mulut zohir ada mulut batin. Mulut batinmu itu yang akan disiksa. Bagaimana bisa merasakan Ustaz? Bagaimana bisa merasakan sedangkan tubuh ini sudah masuk ke dalam tanah? Bapak ibu pernah tak mimpi digebuki orang sekampung? Pernah tak Pak? Mimpi digebuki orang sekampung, sakit tak dalam mimpi? Tolong, tolong, ampun, ampun, berarti sakit. Itu kias. Jadi jangan dimaknai bahwa kita dipotong tuh lidah kita yang zohir ini. Kalau mau lihat keadaan nanti di akhirat, lihat mimpi kalau kita dibakar kepala, tolong, tolong. Nah begitulah. Artinya apa? Ada duplikatnya kita ini. Karena tubuh ini pasti hancur. Nah mungkin lagi kita akan disiksa fisik ini secara zohir. Nah jadi itu kata Allah, aku jadikan perumpamaan di antara manusia sebagai umpama kias namanya. Nah yang kedua masalah tobat. Tobat itu bisa tak diikat dengan janji. Ya Allah, aku ini sering zina ya Allah. Aku pada hari ini bertobat kepadamu. Andainya aku nanti berzina ya Allah, aku siap nyawaku engkau cabut ketika aku zina. Nah, ini janji ini, mengikat janji kita kepada Allah. Boleh tak? Boleh, asal kau sungguh-sungguh. Dan jangan main-main dengan janjimu itu. Nanti kau bohong sama Allah, top kau zina, mati di pucuk perut, masuk neraka kau. Jadi tak apa-apa Bu, kalau kita punya tekad. Tidak apa-apa kalau hati azam kita sudah bulat. Kalau sudah berjanji demikian, kita tidak akan berani untuk melanggar janji itu. Kalau kau melanggar, berarti kau sudah bersumpah palsu. Aku berjanji ya Allah, aku tidak akan lagi korupsi. Kalau aku korupsi, siap seluruh hartaku engkau ambil. Dikunci. Itu biasanya kalau orang tobat yang demikian tuh biasanya tobatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau main-main tidak berani, belum kau taruhkan nyawamu, nak berani kau. Coba kau tobat benar-benar seperti itu, tidak berani. Kenapa? Masih ada niat nak ngulang. Makanya taubat kau menanggung. Taubat kata tidak, uang baik juga tidak, uang jahat juga tidak, abu-abu. Akhirnya jadi wa-abu. Tahu abu? Putih sama hitam dicampur, apa jadi warnanya? Abu-abu. Nah jadi Bu, boleh-boleh saja kalau itu bisa mengikat dan membuat kita hidup kita lebih baik. Wallahu alam bishawab. Habis ya? Nah, baik.
Baik, sebelum kita tutup, ada bagusnya kita sholawat sebentar, lalu ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, alangkah indahnya andai kata umur yang tersisa ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Alangkah indahnya andai kata sisa umur ini kita menjadi orang yang ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya andai kata lisan kita ini selalu basah menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya andai kata hati kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kami lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani selalu bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa selalu mempersembahkan yang terbaik agar bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Ya Allah, engkau tahu mata kami sering maksiat, engkau tahu telinga kami penuh dengan dosa, dan kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunanmu. Terimalah taubat kami pada pagi hari ini dan seterusnya sampai akhir hayat kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa khwan dan hisab. Ya Allah, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun kami mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak kami yang selalu direndahkan ya Rabb. Muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ampuni kami ya Rabb, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ampuni kami ya Rabb, belum menjadi kebanggaan ibu bapak. Ampuni kami ya Rabb, belum menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ampuni kami ya Rabb, belum menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada ibu bapak. Tempatkan mereka di sisimu di tempat yang paling mulia. Jangan kau siksa ibu bapak kami, karena mereka juga hamba-hambamu. Jadikanlah doa-doa kami, amalan soleh kami, bahkan tetesan air mata kami sebagai penebus dosa ibu bapak. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ini ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakanmu walau sesaat.
Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Bimbing kami ya Rabb, tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, selamatkan hamba-hambamu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Walau hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatun fiha salam wa akhina wa hum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.